Bab 261. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia adalah konsultan teknis untuk sebuah pabrik di zona perang. Sekarang dia dan Helen belum bercerai. Apa yang dia lakukan adalah merusak pernikahan militer. Dia tiba-tiba teringat mengapa Nathan tidak membiarkannya bercerai hari itu. Ternyata disinilah intinya. Tapi semuanya legal dan masuk akal. Siapa yang menyuruh Helen selingkuh dalam pernikahan? Siapa yang menyuruh mereka untuk menipu dan membocorkan teknologi inti? Ini semua salah mereka. Setelah tenang, Samuel masuk ke restoran yang ditunjuk. Samuel terkejut karena Helen tidak sendirian. Tetapi Cory Baxter dan Jarvis Rhodes semuanya ada di sana. Melihat Samuel terlatih-tatih masuk, Cory Baxter mencibir, "Aku sudah bilang. Selama si cacat ini mendengar suara Helen, dia akan segera lari kemari. Pecundang ini apa masih disebut laki-laki? Jelas istrinya berselingkuh." Sekali telepon langsung datang. "Pecundang," Jarvis mencibir. Helen mencium wajah Jarvis dan berkata sambil tertawa, "Kenapa kamu tidak mengakui saja kalau ini karena pesona yang aku miliki?" "Haha, tentu saja." Di depan muka Samuel, Jarvis meremas dadanya dengan keras. Samuel terkejut lagi. Ternyata Jalang ini tidak hanya berselingkuh dengan Cory Baxter, tetapi juga berselingkuh dengan Jarvis. Kedua anak didiknya berselingkuh dengan istrinya. Tidak tahu betapa busuk kehidupan wanita ini. Wanita Jalang. Samuel menekan emosinya dan duduk di depan mereka bertiga. "Kamu tadi bilang mencariku ada urusan. Ada apa?" Samuel bertanya dengan dingin. "Karena kamu sudah datang. Aku langsung saja. Apa yang dilakukan Jordan Group baru-baru ini? Ceritakan semuanya padaku." Helen terlalu malas untuk menggunakan trik apapun. Dan langsung bertanya. Samuel mencibir. "Buat apa aku memberitahumu? Haha. Sudah hebat kamu sekarang. Setelah pergi ke Jordan Group selama beberapa hari. Cepat katakan, jika kamu masih mencintai Helen." Cory mencibir. Helen memandang Samuel mata yang menyedihkan. "Tidak bisakah kamu memberitahuku? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mendapat masalah." "Mustahil. Ini adalah rahasia perusahaan. Tidak mungkin ku beritahu. Aku telah tertipu olehmu. Tetapi sekarang tidak mungkin." Sikap Samuel tegas. Sama sekali berbeda dari sebelumnya. Namun, Helen tertawa. Jelas mereka punya cara untuk menghadapi Samuel. "Tidak mau bicara. Jangan memaksa kami." Jarvis mengancam. "Kalian ingin memukulku." Samuel yang mendapat dukungan Nathan terlihat santai. "Memangnya kenapa? Ku beritahu. 6 tahun lalu aku yang menyewa orang untuk mematahkan kakimu. Saat itu aku sudah tidur bersama istrimu." Cory tertawa. Duar. Berita itu seperti sambaran petir bagi Samuel. "Apa masih ingat uang 40 miliar di rekeningmu? Itu semua diambil kami. Bukan untuk mengisi kekosongan dana perusahaan." Jarvis tertawa. Samuel mengepalkan tinjunya dengan erat. Pembuluh darahnya meledak. Helen bahkan tersenyum dan berkata, "Samuel, jika kamu tidak memberi tahu apa yang dilakukan Jordan Group, aku berjanji akan mempermalukanmu." "Hah, apa maksudmu?" Samuel bingung. "Bukankah kamu selalu paling peduli dengan harga dirimu? Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku akan memberitahu semua orang di sini kamu adalah suamiku. Lalu aku akan mencium mereka berdua." Helen tertawa licik. Di depan umum. Di depan suaminya. Menggoda pria lain. Ini benar-benar aib terbesar bagi seorang pria. Beberapa orang bahkan tidak kuat menahan malu dan melompat dari gedung. Terutama seseorang yang peduli harga diri seperti Samuel. Benar-benar tidak bisa ditoleransi. Bab 262. Helen memahami karakter dan temperamen Samuel. Dia mengetahui bahwa Samuel sangat memperhatikan harga diri. Dia tidak akan tahan jika hal semacam ini terjadi. Helen menantangnya dengan sengaja. "Kamu, dasar Jalang." "Benar saja." Samuel tertantang. Dia hampir melompat dan mengepalkan tinjunya dengan marah. Dia tidak tahan. Bila banyak orang tahu bahwa istrinya selingkuh, mental Samuel tidak kuat menghadapi ini. "Bagaimana? Apa kamu sudah mau mengatakannya atau tidak?" Helen tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat Samuel bergejolak. Dia sudah yakin Samuel akan mengikuti keinginannya. Tepat ketika Samuel bergejolak, suara Nathan terdengar dari alat peranti. "Biarkan dia melakukannya."
Bukankah itu bukti? Ternyata Nathan telah mengamati semuanya melalui video jarak jauh. Kata-kata Nathan membuat Samuel segera sadar. Ya, bukankah mereka datang ke sini mengumpulkan bukti? Semua yang Helen lakukan adalah bukti yang mereka inginkan. Mata Samuel merah dan dia berkata dengan marah. Kamu berani. Kenapa aku tidak berani? Helen tersenyum. Dia berdiri dan berteriak kepada semua orang. Semuanya. Lihat ini. Semua orang yang hadir di tempat itu kebingungan. Tetapi mereka tetap menoleh ke arahnya. Pada saat ini, Helen sedang mengamati Samuel. Meskipun Samuel sangat marah, tapi tidak menghentikannya. Helen berpikir harus membuatnya lebih marah lagi. Lihat. Ini suamiku. Orang cacat. Sekarang mau memberiku kepada orang lain. Helen berteriak. Semua orang memandang Samuel. Samuel meraung dengan marah. Jelas kamu yang selingkuh. Mengapa bilang aku memaksamu? Melihat Samuel masih tidak mau katakan. Jarvis berdiri dan mencibir. Ya, benar. Istrimu selingkuh. Cory Baxter juga menunjukkan senyum mesum. Kami berdua telah tidur dengan istrimu selama 6 tahun. Dasar cacat. Tidak bisa apa-apa. Kami bantu menghidupi istrimu. Memangnya kenapa? Mereka sama sekali tidak takut nama mereka tercemar. Dengan latar belakang kamar dagang Anhemia. Siapa yang berani memberitakan hal-hal ini? Maka mereka begitu berani. Tujuannya adalah untuk memaksa Samuel. Helen bahkan mencium wajah Cory Baxter. Berkata dengan senyum menawan, cacat. Aku memang selingkuh. Apa yang bisa kamu lakukan? Di depan umum. Helen dan keduanya melakukan hal memalukan seperti ini. Samuel benar-benar kehilangan semua martabatnya. Samuel kesal hingga dia akan meledak. Namun dia berhasil menahannya. Emosi dia naik turun tidak terkendali. Mereka bertiga terkejut. Mengapa hari ini si cacat bisa menahannya? Menakjubkan. Kamu masih tidak ingin mengatakannya. Bagus. Cerai. Kita cerai. Melihat Samuel tidak bergeming, Helen langsung memaksanya untuk bercerai. Samuel berdiri. Hah, cerai. Kamu ingin cerai? Ayo cerai saja. Setelah berbicara, Samuel berbalik dan hendak pergi. Mereka bertiga tercengang. Ini bukan reaksi yang mereka harapkan. Mengapa Samuel tidak bergeming diperlakukan keras maupun lembut? Tidak. Dia tidak bisa dibiarkan pergi sampai rahasia Jordan Group didapatkan. Mereka dengan cepat mengejarnya. Hei Samuel cacat. Kamu tidak bisa pergi. Ketika ketiganya hendak menghentikan Samuel, ada satu orang muncul di depannya. Dan itu adalah Nathan. Minggir, ini urusan kita dengan Samuel. Tidak ada hubungannya denganmu. Jarvis dan Cory Baxter hendak mendorong Nathan menjauh. Hasilnya seperti menabrak gunung. Nathan tidak bergerak sama sekali. Pergi. Keduanya akan menyerang Nathan. Prak, prak. Akibatnya, Nathan menamparkan wajah Jarvis dan Cory Baxter. Keduanya terpental beberapa meter. Beberapa gigi terbang. Bersambung.